Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, 2020 adalah awal mulanya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, COVID-19 ini berdampak pada berbagai bidang di kehidupan sehari-hari, ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk pendidikan. Nah, di pendidikan ini, para sekolah juga terpaksa untuk meliburkan dan membuat para siswa itu belajar di rumahnya masing-masing. Bagaimana tanggapan para guru dan siswa? Simak selengkapnya berikut ini. Bisa alih jawab gitu ya. Tapi kalau tidak memuaskan, maaf ya, pada seadanya aja ya, mangga. Nanya jangan sulit-sulit. Baik, yang pertama itu selama belajar di rumah itu apa Ibu pernah mengalami kesulitan itu? Kalau kesulitan pasti itu bahkan jadi kendala utama tentang pelaksanaan daring waktu kemarin tahun 2021 ya. Jadi kendala pertama, ada kendala dari guru yang bersangkutan, ada kendala dari siswa itu ya. Pertama kalau dari guru tentunya harus bisa memilih kaitan dengan kepentingan di rumah tentunya, kemudian dengan tuntutan kewajiban yang ada dari sekolah itu ya. Kemudian yang kedua tentunya dari pihak guru juga harus benar-benar paham tentang IT tentunya, kemudian aplikasi apa yang bisa dipakai oleh kita sebagai guru gitu. Tentunya pasti berbeda. Ada yang memakai Google Chrome, ada yang memakai Classroom, ada yang memakai WA group. Itu tergantung kepada paham dan tidaknya atau menguasainya guru yang bersangkutan. Karena tidak sedikit guru yang jujur, itu tidak semua guru paham atau pinter IT gitu ya. Itu untuk dari kami. Kemudian yang kedua, begitupun dalam materi. Jadi materi yang ada di dalam kurikulum itu kami harus benar-benar memilih mana yang bisa materi itu terjangkau dalam pelaksanaan daring itu. Jadi tidak semua. Jadi kami sebelum melaksanakan daring itu memilih KD mana yang bisa dipakai dan KD mana yang tidak bisa dipakai. Artinya bukan tidak dipakai, yang sulit dan yang tidak sulit untuk melalui daring. Itu kalau dari kami. Kemudian dari istilahnya dari IT-nya itu sendiri, tentunya kendala Cariu itu kan beda dengan kuota ya. Cariu itu terutama kaitan dengan sinyal ya, kemudian ada guru ataupun murid yang rumahnya tidak di Cariu kota tapi ada di Cariu yang benar-benar jauh, betul sulit untuk terjangkau sinyal. Jangankan untuk mereka melakukan pelaksanaan daring itu sendiri ya, untuk mereka komunikasi lewat HP juga itu sulit. Itu kemudian yang kedua ya tentunya kalau dari segi ekonomi tentunya kuota itu ya jadi faktor utama juga, baik untuk gurunya ataupun untuk muridnya itu sendiri. Tetap walaupun itu guru kan udah kewajiban, tetap yang namanya kuota itu harus betul-betul diperhatikan. Tapi alhamdulillah kalau untuk kuota itu ada kebijakan dari pemerintah ya, baik untuk gurunya ataupun untuk siswanya itu ada bantuan. Bukan asal ya. Jadi pemerintah itu pernah memberikan bukan tawaran sih, memberikan sumbangan atau kebijakan itu memberi kuota dalam jangka 1 bulan sekali, asal kita terdaftar, baik nomor HP ataupun instansi sekolahnya itu ada ya.
tapi tidak semua karena mungkin dari mereka juga kuotanya ya gitu, jatahnya. Kemudian untuk menangani kesulitan itu, kesulitan sinyal, kemudian kesulitan anak tidak punya HP semua, kemudian guru juga ada ya tadi dikatakan tidak paham dengan IT semuanya. Jadi tekniknya ada dua pelaksanaan daring itu, jadi ada daring yang murni, kemudian ada juga yang dilaksanakan tatap muka tapi ke sekolah hanya mengambil tugas, jadi mengambil tugas dikerjakan di rumah, kemudian 2 hari kemudian mereka setor ke si tugas itu, kemudian ngambil lagi tugas yang lainnya. Itu alternatif atau solusi untuk melaksanakan bukan melaksanakan, mengatasi kendala tadi gitu, terutama untuk muridnya. Mungkin itu kendala pasti ada ya. Kalau untuk kendala dari murid, misalnya murid lebih malas atau gimana, ada? Nah itu bukan ada lagi, mayoritas. Jadi justru mereka itu bukan bisa, sebetulnya bukan malas, tapi karena mereka menganggap bahwa dengan daring itu mereka bisa melaksanakan apa saja, kemudian mereka sambil apa saja, sehingga kadang-kadang terlupakan apa yang seharusnya mereka lakukan gitu ya, karena bisa 2 minggu depan atau bisa. Jadi dengan kemudahan itu mereka malah ya itu tadi, jadi timbul rasa malas itu. Jadi yang tadi dikatakan, kalau yang memang betul-betul mereka mau belajar, kendalanya adalah sinyal, kuota ya, kemudian anak ya yang malas mah walaupun dia punya HP, walaupun dia punya kuota, kemudian sinyal gampang, yang namanya anak jangankan di daring ya, tatap muka juga tetap yang namanya malas mah pasti ada gitu. Lalu kalau misalkan ibu sendiri punya metode khusus untuk membangun semangat anak belajar? Khusus untuk saya pribadi mah mungkin satu-satunya cara itu adalah reward untuk anak ya. Jadi bisa ada apalah semacam, bukan hadiah sih sebetulnya, hanya ungkapan rasa terima kasih karena mereka bisa merespon apa yang kita kirim, merespon apa yang kita tugaskan gitu ya. Jadi salah satunya adalah reward, bisa reward dari nilai, bisa reward dari bentuk barang, itu adalah solusi untuk mereka gitu ya. Jadi mereka lebih untuk lebih semangatnya seperti itu gitu ya. Dan alhamdulillah selama daring itu yang bisa dipakainya adalah classroom dengan WA group. Jadi kalau untuk materi kita berikan ke di classroomnya, baik materi ataupun menerima tugas mereka. Tapi kalau untuk informasi kaitan dengan materi atau kaitan dengan tugas, kita pergunakan dengan WA group, WhatsApp group gitu. Itu yang dilakukan. Dan ya alhamdulillah lah gitu, karena alhamdulillahnya kami sebagai guru juga dituntut untuk laporannya, jadi tidak istilahnya tidak asal gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, tugas mereka dilaporkan, bukan hanya berbentuk angka, tapi hasil mereka, karya mereka itu di print out gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan dari kepala sekolah, kemudian dari pengawas gitu. Jadi tidak hanya gitu ya, tidak hanya, karena kami juga dipicu dengan itu, dengan laporan. Jadi dituntut untuk memberikan laporan kepada pengawas, kepada kepala sekolah gitu. Jadi tidak asal-asalan. Itu. Lalu kemudian setelah dari kemarin ada sistem pembelajaran tatap muka yang terbatas? Ada 1 tahun, dan sekarang itu dari tanggal 13 Mei kemarin itu baru 100%. Jadi dari awal Mei ke belakang itu adalah tatap muka terbatas.
Jadi tatap muka terbatas kami melaksanakannya 2 sesi. Ya, 2 sesi. Jadi satu kelas itu dibagi 2. Satu kelas dibagi 2 itu salah satu solusi pada saat melaksanakan tatap muka terbatas gitu. Tapi dari tanggal 13 Mei kemarin tahun 2022 itu sudah ada aturan itu bisa dilaksanakan 100% gitu. Semua bisa masuk. Itu berjalan efektif, Bu? Dibilang efektif karena kami dituntut untuk menyelesaikan KD ya bisa, cuman ya kendalanya tadi. Jadi pertama anak dulu. Jadi anak yang siang dengan anak yang pagi itu tentunya berbeda tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh kita, gitu ya. Termasuk juga gurunya. Kalau yang pagi kita sebagai guru ya tentunya semangat untuk menyampaikan materi atau teknik, metode dan lain sebagainya yang dipakai gitu ya. Tapi pada saat nanti yang siangnya karena rasa gerah, ngantuk dan sebagainya, kami juga menyampaikannya tentu ada penurunan dari semangat tadi gitu. Tapi alhamdulillah karena balik lagi karena memang itu adalah kewajiban dan tuntutan, mau tidak mau dilaksanakan gitu, walaupun anaknya seperti itu. Kemudian kehadiran juga sama. Jadi kalau yang pagi anak 99% lah hadir. Tapi pada saat mereka yang masuk siang itu 80% sudah bagus. Begitupun kan seminggu sekali ya di rotasi gitu. Jadi yang siang nanti jadi pagi, yang pagi jadi siang. Nah itu seperti itu. Jadi pada saat dia pagi dia semangat, tapi pada saat dia siang ya itu tadi. Tapi ada anak yang punya akal tapi dianggap cerdas gitu ya. Jadi mereka males yang pagi ya dia nyelundup masuk pagi gitu ya. Jadi ketahuan dari absen gitu. Ketahuan dari absen karena kami membaginya sesuai dengan urutan absen gitu. Ya kendala pasti ada. Tapi mau tidak mau udah ya harus dilakukan gitu. Itu mungkin penjelasan. Kalau Ibu sendiri lebih suka daring atau tatap muka terbatas? Ya tatap muka 100% bahkan. Tatap muka terbatas itu daripada daring. Kenapa demikian? Karena daring itu kita tidak bisa mengontrol walaupun kalau dilihat dari pelaporan itu mereka hampir 90% laporan gitu ya. Tapi tidak dijamin itu asli buatan dia atau tidak gitu kan. Jadi karena tidak terkontrol. Tapi pada saat tatap muka walaupun dalam kondisi mereka yang siangnya ngantuk atau yang siangnya kurang bersemangat gitu, tapi kita merasa puas karena kita berkomunikasi langsung dengan mereka. Kemudian kita juga bisa menilai sikap ya, baik sikap dengan temennya atau dengan ke kita kalau tatap muka kan. Kalaupun kita kadang-kadang kan waktu daring juga kita melakukan kalau gayanya lah Zoom gitu ya. Mereka kan tidak sedisiplin pada saat tatap muka langsung gitu. Tetap yang enak adalah tatap muka terbatas gitu. Kalaupun memang daring enakan bisa sambil masak, sambil segala macam, itu tetap ya ada kelemahannya tetap gitu karena kita tidak bisa mengontrol anak 100%. Itu kan buatan dia bukan sih gitu ya. Atau dia bisa nyontek ke temen tanpa sepengetahuan kita, tapi kita harus objektif karena jawaban sama dengan yang benar-benar dia mengerjakan ya kita tidak bisa ima udah benang niron kan, tidak bisa gitu. Itu mungkin perbedaannya. Tetap yang enak adalah tatap muka terbatas. Kalau suka duka dari kedua itu kalau yang namanya duka kayaknya untuk pribadi ibu mah tidak ada yang namanya duka. Semuanya suka karena masing-masing punya punya kelasnya ya. Punya kelasnya pada saat kita melaksanakan daring, kita harus
jalani walaupun itu tidak suka kita gitu ya. Jadi tidak ada dukanya gitu. Tidak ada dukanya, semuanya suka gitu ya. Untuk ibu pribadi, tapi nggak tahu untuk yang lainnya gitu. Mudah-mudahan yang lainnya juga begitu gitu. Dan ya walaupun itu adalah pengalaman selama ibu ngajar, karena kebetulan sebentar lagi istirahat ya, 4 bulan lagi istirahat, baru mengalami sistem seperti ini gitu ya. Tapi ya jadi pengalaman buat ibu gitu. Terima kasih Bu. Sudah. Sampaikan itu tidak menyalahi aturan ya, gitu. Karena memang itu murni pengalaman ibu selama kemarin pandemi gitu ya. Kalau boleh Bu, bisa Ibu berikan pesan untuk para siswa semuanya supaya lebih semangat belajar. Maksudnya? Jadi untuk pesan dari Ibu sendiri supaya semangat belajar. Mungkin karena ibu sebentar lagi istirahat, kemudian ibu pesan semangat tetap belajar, kemudian selalu mencoba hal-hal yang baru, kemudian tambah kreatif, kemudian mencoba inovasi-inovasi yang memang seharusnya kalian gali gitu. Kemudian tidak meninggalkan etika terutama, karena memang etika adalah modal yang paling utama untuk kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu mungkin ya. Tetap semangat ya, sampai nanti tercapai cita-citanya. Terima kasih. Ada namanya siapa? Ibrahim. Siapa? Tio. Udah nggak diingat? Kalian kelas berapa? 85. Beda-beda kelas berarti ya? Iya. Nah, kan kemarin itu kalian itu daring ya? Daring kan? Nah, daring itu kalian ngapain aja selama di rumah? Belajar gitu. Di Yakin HP. belajar? Di HP. Ya. Bagus. Kalau pendapat kalian tentang daring itu gimana? Seru gak seru? Seru gak seru kamu? Ada nggak pakai pelajaran itu. Uang jajan berkurang nggak? Kurang. Dikasih uang kuota kan? Kasih kalau sama aja. Kamu juga? Terus selama belajar dari kalian ada tantangan-tantangan atau kesulitan nggak? Ayah kan belajar langsung, nggak jadi gimana ya? Nggak di apa sih? Praktekin langsung kayak gitu. Kamu juga? Iya. Sinyal. Selain sinyal, kendalanya apa? Jadi nggak pelajaran. Terus apa lagi? Agak males-malesan lah gitu. Soalnya nggak ketemu gurunya langsung. Terus kalian biar bisa semangat gitu belajar darinya itu kemarin gimana? Dia kan nggak dimarahin. Oh jadi motivasi gitu ya? Nah, itu jadi motivasi buat semangat belajarnya. Terus selama daring juga kalian apa ya namanya tuh sempat kesulitan karena bentrok dengan tugas rumah, pekerjaan rumah gitu. Terus apa ya? Terus kalau setelah daring kan ada tatap muka terbatas ya? Iya. Kalian lebih milih yang mana? Iya, tetap buka. Tatap muka, sama ya semuanya. Kesan selama daring apa? Dari Sulit apa ya? Pelajarannya Berkesan nggak?